Hantam oleh Belanda, tegar, tak ada yang murtad. Dihantam oleh Jepang, kuat, melawan. Dihantam oleh pukulan bencana alam musibah, maka menjadi orang Aceh, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena diberikan Allah nikmat pertama menjadi seorang muslim di Nusantara. Ulama-ulama dari Jazirah Arab, dari Gujarat, India menginjakkan kaki ke permukaan bumi kemari. Ketika beberapa tahun yang lalu saya bersilaturahim dengan Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, dia bertanya, dari mana? Saya dari Sumatera. Apa kata beliau? Ketika Sayyidina Ali kalah berperang, maka murid-muridnya, sahabat-sahabatnya lari. Salah satu beberapa orang sahabat-sahabatnya itu sampai ke kampung halaman kami di Pulau Sumatera. Artinya apa? Orientalis yang selama ini berkata bahwa Islam sampai ke Pulau Sumatera pada abad ke-7 dan lain sebagainya, terbantahkan bahwa sesungguhnya sahabat-sahabat Sayyidina Ali di awal-awal abad-abad pertama Islam sudah sampai ke bumi Nangro Aceh Darussalam, karena ujung puncak Pulau Sumatera adalah Aceh dan pertama kali mereka datang kemari. Halakamurun lam ya'rif qadrah. Orang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya, sejarah bangsanya, bagaimana kehebatan, bagaimana kekuatan. Ini pelajaran pertama. Fondasi utama adalah keyakinan. Kalau orang sudah kehilangan keyakinan jati diri, maka dia akan terombang-ambing seperti pokok kayu yang tertancap kuat. Kita ceritakan ini kepada anak cucu kita, kepada umat ini, kepada bangsa ini, khusus masyarakat Aceh. Sampaikan. Jadi supaya mereka menjadi generasi-generasi yang kuat. Kalian mesti kuat. Dulu datang Portugis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang kemari. Kuat nenek moyang kita. Jadi kalau mereka kuat, maka sekarang gelombang pemikiran yang datang melalui internet, datang hiburan melalui K-pop, datang macam-macam, datang sekularisasi, liberalisasi, komunisasi, mereka menjadi kuat. Kenapa? Karena mereka tahu nenek moyang kami kuat, bapak ibu kami kuat. Kenapa kami menjadi generasi yang lemah? Secara pemikiran, secara fisik. Lalu kemudian ketika tidak ada bencana yang lebih besar dalam abad ini melebihi bencana tsunami. Jadi kalau ada orang mengatakan wabah-wabah COVID ini besar, betul. Tapi tsunami di satu tempat, COVID di seluruh negeri. Tapi bencana tsunami nampak dengan mata. Sampai hari ini orang menyaksikan di media sosial bagaimana pukulan deras ombaknya. Pagi ini saya melihat posting sahabat-sahabat kita memposting bagaimana gajah-gajah berperang menyingkirkan kendaraan, menyingkirkan penghalang jalan-jalan. Ternyata gajah pun ikut berperang dalam penyelamatan korban tsunami Aceh. Jadi ini modal utama. Kalau tidak, ibarat bangunan, kita bangun cantik kuahnya, bangun menaranya, ibarat bangun masjid. Tapi kalau pondasinya lapuk, tumbang. Ini kita sadarkan anak muda kita. Yang kedua, yang perlu kita sampaikan adalah menjaga alam, atau yang dikenal dengan, selama ini kita tahu ada namanya fikih ibadah, sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Ada namanya lagi fikih muamalat, transaksi utang piutang dain, murabahah, permodalan syariah, mudharabah bagi hasil. Tapi jangan lupa ada juga yang disebut dengan fiqhul bi'ah, fikih lingkungan. Bahwa tsunami datang, ya, saya berkunjung ke Badan Penanggulangan Bencana Alam, BNPB. Lalu kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Memang ada untungnya juga kalau kita tidak tahu. Setelah kita tahu justru mengerikan. Di situ saya nampak dari mulai pinggir tepi Aceh sampai turun ke bawah Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, masuk ke Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Bali, ke Lombok. Ternyata itu semua adalah memang pergeseran lempengan bumi sehingga amat rawan sekali terjadi gempa. Jadi kalau di daratan dia gempa, maka di lautan terjadi gempa di tengah laut, maka memunculkan gelombang besar yang naik ke pantai, itu yang disebut dengan tsunami. Jadi diperlihat di situ sampai muncul istilah bahwa Nusantara ini adalah supermarket bencana. Kalau musim panas dia kemarau berkepanjangan, kebakaran hutan. Musim dingin banjir bandang.
menjadi orang yang tinggal di kepulauan Nusantara ini menjadi nikmat yang luar biasa. Emas di sini, batu bara, nikel, perak, gemah ripah, lonjenagi, tongkat dan batu jadi tanaman. Hebat, luar biasa. Minyak di bawah, minyak di atas. Kelapa sawit di atas, minyak bumi di bawah. Memang betul-betul tidur di atas minyak, bernapas dengan kehebatan hutan belantara alam semesta yang begitu. Tapi juga bencananya luar biasa. Maka kalau kita tidak bijak-bijak menyikapi ini, maka kita menjadi umat yang hancur. Dulu kita menonton televisi zaman-zaman SD dulu melihat bagaimana kelaparan di Ethiopia. Tapi hari ini Ethiopia menjadi justru negara yang maju di Afrika. Saya berangkat ke Sudan pada tahun 2020, bulan 2019 Desember. Tidak ada pesawat yang berani masuk ke Sudan. Yang berani itu pesawat Ethiopia. Transit di Addis Ababa. Saya masih bayangan ketika SD dulu. Ethiopia yang kelaparan, Ethiopia yang kurus kering, ternyata hijau, cantik, indah. Jadi kita bisa merubah alam semesta ini karena kita diberikan Allah Subhanahu wa taala, dipinjamkan nikmat kudrat iradat. Inna sam'a, dengar baik-baik. Wal basar, pandang baik-baik. Wal fuad, pikirkan, renungkan baik-baik. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang untuk menjaga alam semesta ini jangan sampai itu akibat perbuatan tangan kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, terjadi kerusakan fil barri di daratan, wal bahri di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat ulah-ulah tangan-tangan jahat manusia. Sudah bagus itu gunung, pokok kayunya itu dengan akar-akar yang kokoh menahan batu-batu, tiba-tiba dipotong, diambil illegal logging. Hanya untuk mengambil kepentingan sesaat. Hancurlah hutan belantara. Kalau sudah pokok kayu di hutan itu hancur, maka akar-akar kayunya mati sehingga batu-batu menggelinding ke bawah, terjadi longsor, jalan putus. Maka makanan tidak bisa sampai ke kampung halaman kita. Lalu kemudian air tanah tidak bisa tertahan, banjir bandang, hancur semuanya. Musim panas, kemarau panjang sehingga asap di mana-mana, rusak. Berapa generasi kita yang dadanya oksigen rusak paru-parunya gara-gara kebakaran hutan. Lalu kemudian pada musim hujan pula banjir bandang sehingga hancurlah semuanya. Maka dalam Islam diajarkan man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidr, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Sebatang pohon sidr kau potong, maka disungkurkan Allah kepalamu ke dalam api neraka. Di salah satu posting Instagram saya melihat ada jalan lurus, tiba-tiba jalan itu melengkung, aspal di tengah gurun pasir lurus, tiba-tiba melengkung di tengah jalan hanya karena tidak mau memotong sebatang pokok kayu. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Tidak negara Islam. Kalau di tempat kita jalan itu diluruskan, pokok kayunya ditumbang. Islam, maka mereka Islam tapi tidak Muslim. Jawaban saya itu bukan jawaban dari Abdul Somad, itu ucapan dulu Syekh Abdul Halim Mahmud. Kita pada tahun 1940-an beliau ke Sorbonne Prancis menyelesaikan S1-nya. Lalu kemudian kata beliau, di Eropa, di Prancis aku menemukan Islam tapi aku tidak berjumpa dengan Muslim. Di kampung halamanku aku bertemu dengan Muslim tapi tidak mengamalkan Islam. Mengaku sholat, puasa rajin, tapi tangan memotong hutan. Padahal dalam ajaran Islam dikatakan man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu dengan tidak ada tujuan apapun, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Dulu beberapa tahun yang lalu saya melihat banyak baliho banner di pinggir-pinggir jalan panjang, one man one tree. Satu orang menanam satu pokok kayu. One man one tree. Dinas Kehutanan. Ternyata itu iklan dari kehutanan supaya setiap orang reboisasi, penghijauan hutan, gundul sudah. Saya naik pesawat mau mendarat, saya lihat di bawah sudah seperti gurun Sahara. Sama seperti mau mendarat ke Kairo, sama seperti mau mendarat ke Sudan. Padahal ini dulu hijau, saya tak sebut daerahnya. Daerah mana Ustaz? Sudah rata-rata hampir semua daerah begitu sudah. Saya pergi ke suatu daerah perbukitan yang cantik, gundul. Kemana pokok-pokok kayu ini? Habis diluluh lantakkan oleh tangan-tangan manusia. Sejahat-jahatnya gajah,
paling 1, 2, 3 pokok kayu yang dia cabut dia tumbangkan satu hari. Tapi manusia dengan tanda tangannya, dengan proyek programnya, dengan izin-izin menghancurkan hutan belantara, maka hancurlah alam semesta. Padahal dalam Islam diajarkan, idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Kamu sudah mau mati menghadap Allah, tapi di tanganmu ada bibit korma, maka tanamlah. Tujuannya untuk apa? Supaya hijau. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu lahir di Nusantara, lalu ada program menanam sebelum mati, tidak heran menanam sebelum mati. Tapi ini yang membuat program ini adalah Nabi Muhammad SAW yang tinggal di kota Makkah, kota Madinah. Kita tahu bagaimana kering kerontang. Angin panasnya saja menerpa wajah kita seperti angin keluar dari knalpot motor, mobil. Kalau setiap satu batang pohon korma mesti ada satu keran air. Cobalah kita waktu pergi umroh haji, setiap batang pohon korma mesti ada satu keran air. Tapi pesan Nabi, bagaimana pesan Nabi SAW? Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati meninggal dunia, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkanlah. Walaupun kau tak sempat memakan manisnya, tak sempat bernaung di bawah daunnya yang rimbun, yang rindang, tapi itu akan menjadi amal soleh. Ma min muslimin yaghrisu gharsan, ma min muslimin yazra'u zar'an, seorang muslim yang menanam tanaman, fa ta'kuluhu tayyur, lalu tanamannya itu berbuah dimakan oleh burung, au bahimatun, dimakan oleh hewan, kambing, sapi, kerbau, au insanu, dimakan oleh manusia, maka itu menjadi sedekah bagi dia. Sedekah bukan hanya sedekah santunan anak yatim yang diberikan setiap bulan puasa Ramadan. Sedekah bukan hanya santunan kepada fakir miskin dan du'afa, menanam tanaman sehingga di sana hewan-hewan bisa makan, dunia ini menjadi indah, adalah perbuatan baik sedekah. Itulah sedekah jariyah yang dilakukan oleh manusia. Nabi berpesan tidak boleh merusak alam semesta. La yabulanna ahadukum fil juhri, janganlah kamu buang air kecil di air yang tidak mengalir. Maaf, buang air kecil limbah pribadi. La yabulanna ahadukum fil ma'i da'im la yajri, jangan kamu buang limbah di air tergenang yang tidak mengalir. Kalau limbah pribadi saja tidak boleh dibuang ke air yang tidak mengalir, limbah pribadi, hanya maaf, air seni, air kencing. Bagaimana dengan limbah pabrik yang mematikan anak-anak ikan? Habislah semua ekosistem alam, rusak. Ketika keluar air, jatuh ke sungai, berbuih sungai. Berapa kali saya berkunjung ke satu daerah, masyarakat mengenalkan, Ustaz Somad, dulu masa-masa kecil kami mandi hujan, kami masih mandi di sini. Sekarang airnya sudah, kalau dipakai, kenapa orang kena kanker kulit? Apa salah mereka yang makan ikan tiba-tiba kena? Ternyata ikannya sudah terkontaminasi oleh limbah-limbah pabrik, akhirnya rusaklah alam semesta. Di mata ikan tidak bisa mereka membedakan mana ubur-ubur, mana plastik. Bayangkan ikan yang sangat kelaparan melihat plastik bening lalu dia telan. Sampai hari ini buaya yang viral di lehernya ada ban, dan tidak ada satupun pakar buaya, pawang buaya dari barat mau mencoba melepaskan ban dari leher buaya, tak bisa dilepas sampai hari ini. Siapa yang membuang sampah ban limbah itu ke sungai? Padahal ini ban dengan plastik ratusan tahun tidak hancur. Saya baru saja pulang dari Kepulauan Karimata, 4 jam naik speed cepat dari Pontianak sampai ke sebuah pulau, Pulau Mentangor namanya. Tidak ada penghuni pulau itu, hanya satu orang saja penghuninya, Pak Long namanya. Di situ beliau mengabdikan dirinya. Sudah berapa lama Bapak menjaga pulau ini? Sudah 40 tahun Pak Ustaz. Anak istrinya tinggal di situ, menjaga supaya orang jangan sampai mencuri telur-telur penyu. Kami pun berjalan di tepi pantai. Apa yang kami lihat? Ternyata orang yang membuang sampah di laut-laut mana, tapi ternyata yang menjadi korbannya adalah orang-orang yang berada di pulau. Berseraklah di pantai itu botol-botol dari luar negeri. Kami beli, kami cek satu-satu botol. Oh, dari negara anu. Oh,
sendal, sepatu dan lain sebagainya. Bersaranglah kerang-kerang kecil di sendal-sendal itu. Kerang itu menyangka itu batu karang, ternyata plastik. Dia bersarang di situ, akhirnya terdampar, matilah. Ekosistem rusak disebabkan oleh tangan manusia. Plastik. Bagaimana iklan-iklan di pinggir jalan menunjukkan ini semua menjadi pelajaran kita bersama. Poin yang kedua, poin yang terakhir yang ketiga, bahwa masa depan saya optimis. Di antara 5 besar provinsi pengirim mahasiswa terbanyak hari ini ke Al-Azhar Kairo Mesir adalah Aceh. Aceh salah satunya. Dan itu pasti ada kontribusi dari kakak-kakak kelas alumni-alumni dari Al-Azhar yang tergabung dalam ikatan alumni Timur Tengah, ikat lebih besar dari hanya sekedar Al-Azhar Kairo Mesir. Karena dari mulai Yaman sampai Maroko tergabung dalam ikat. Artinya apa? Kalau Aceh dikenal dengan agama Serambi Mekah, dayahnya banyak, santrinya ratusan ribu, para abu, para abi, alim ulama, para tengku, profesor, doktor di bidang ilmu agama tidak kekurangan satu apa. Baik itu tradisional baca kitab kuning maupun alumni Timur Tengah, di sini semua pakar-pakar. Kenapa aspek ilmu agama ini yang saya sorot pertama? Karena Nabi SAW berkata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah mau orang itu baik, maka didalamkannya ilmu agama. Jadi kalau dulu bumi ini masyarakat Aceh ini bangga dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamzah Al-Fansuri, dengan para ulama Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, maka hari ini juga kebanggaan itu tidak luntur. Kenapa? Karena Dayak, Abu, Abi, Tengku, alumni Timur Tengah banyak. Lalu ini jantungnya. Kalau jantung ini rusak, ini garamnya. Kalau garam ini rusak, maka ikan tidak asin lagi. Seperti sindiran Nabi Isa kepada bangsa Yahudi. Kenapa ikan itu mati, pendeta Yahudi? Kata pendeta Yahudi, ikan itu, kenapa ikan itu busuk, wahai pendeta Yahudi? Kata pendeta Yahudi menjawab kepada Nabi Isa, karena ikan itu sudah mati. Bukan. Banyak ikan mati tapi tak busuk. Dia busuk karena garam itu sudah tidak asin lagi. Insya Allah masyarakat Aceh tidak akan membusuk pikirannya, tidak akan membusuk otaknya. Kenapa? Karena garam masih asin. Masih ada yang menyelamatkan daging-daging ini dari bakteri-bakteri busuk karena masih ada garam yang masih asin. Itulah para ulama. Nabi sudah tidak ada lagi, la nabi ya ba'da, tapi al ulama warasatul anbiya. Dan masyarakat Aceh mengikut para ulama. Saya bukan orang Aceh, tapi kalau saya berceramah berdakwah ke Aceh, dari cara mereka bersalam menyalami saya, dari cara masyarakat merespon saya, dari cara mereka menyikapi saya, dari komen-komen mereka di Instagram beberapa hari ini saya posting. Lihatlah komennya bagaimana mereka menghormati, memuliakan. Padahal saya tidak menganggap diri saya ulama, saya hanya orang yang cinta kepada para ulama, bersilaturahim kepada para ulama. Lalu kemudian aspek pengetahuan umum, dari mulai ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, khusus syariat Islam. Maka ini peluang yang luar biasa. Di mana ada dinas syariat Islam? Di mana ada polisi syariat wilayah Hisbah? Di mana ada mahkamah syariah yang bisa memutuskan tidak hanya perkara terjadi pengkerdilan hukum Islam oleh Belanda, sehingga Islam hanya mengatur masalah keluarga saja. Adapun masalah pidana, masalah ekonomi diatur oleh hukum konvensional, tapi ada perlakuan khusus untuk mahkamah syariah di bumi Aceh, Nangro Aceh Darussalam, yaitu bisa mengatur masalah jinanya, masalah pidana Islam. Lalu kemudian ekonomi syariah dengan hebat leluasanya, salah satu keberhasilan bagaimana bank pembangunan daerah bisa berubah menjadi bank syariah. Lalu kemudian penerapan pelaksanaan lembaga keuangan syariah, bagaimana sepakat semua tokoh-tokoh masyarakat Aceh mengeluarkan kanun, di daerah lain disebut dengan perda, peraturan daerah, mengeluarkan penerapan syariah sehingga semua yang beragama Islam selamat dari makan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Orang-orang yang tidak meninggalkan riba, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'dhanu bihabbin minallahi wa rasulih. Maka berarti dia sudah mengizinkan untuk berperang dengan Allah. Berperang bukan dengan Amerika, bukan dengan Jepang, berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Tak akan pernah menang melawan berperang dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka 3 poin ini, pertama fondasi yang kuat, yang kedua jaga keseimbangan alam, yang ketiga ada masa depan yang cerah, karena yang tidak ada di tempat lain. Aceh lebih dulu, dari mulai berislam lebih dulu, bersyariah lebih dulu, dan menerapkan syariah dalam dunia tatanan demokrasi lebih dulu. Maka jangan sampai kita hilangkan kesempatan baik. Saya kira 30 menit ini 3 poin itu saya sampaikan sebagai pengantar dialog kita di pagi yang berkah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya. Alhamdulillah luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz. Pada intinya adalah bencana menyadarkan kita akan pentingnya untuk memperkuat spiritual dan sadar akan lingkungan, serta Ustaz juga optimis bahwa Aceh punya masa depan yang lebih cerah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada seluruh pemirsa dan hadirin yang berhadir di tempat ini. Untuk yang mengikuti kajian melalui Zoom bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Kemudian saya juga minta panitia untuk memberikan update satu yang connect ke Zoom. Ustaz Muhajir. Kalau yang ruangan nanya gimana? Kalau di tempat ini yang mungkin ada pertanyaan boleh silakan disampaikan Langsung, kepada ya? Ustaz ya. Langsung ya? Langsung aja boleh, Bang Fadil. Ya. Nah? Enggak perlu pakai apa-apa kan? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator yang kami hormati, Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Pertanyaannya adalah, ini kan momentum refleksi tsunami, dan tentu ini adalah sebagai Ustaz sering mengulang ini sebagai peringatan, dan juga tentu ini menjadi iktibar bagi kita semua, iktibar bagi orang Aceh khususnya, masyarakat Aceh khususnya, dan tentu juga bagi umat Islam secara umum dan dunia secara lebih umum lagi. Nah sekarang ini kan sudah 16 tahun, tentu ini generasi-generasi muda yang tidak yang hanya mendengar cerita, yang tidak mengalami, ini kan tazkirahnya ataupun cara mengingatnya, menjadikannya iktibar, menjadikannya pelajaran kan butuh satu metode, satu cara bagaimana kita menjadikan generasi-generasi muda ini juga tidak hilang momentum untuk menjadikan tsunami ini sebagai iktibar bagi mereka untuk kemudian mengambil hikmah-hikmahnya ke depan. Nah, yang terjadi ini mungkin hemat saya, anak-anak muda sekarang ini khususnya kaum milenial belum begitu merasuki di hati mereka tentang peristiwa tsunami ini menjadi satu pelajaran untuk kemudian menjadikan mereka momentum ini untuk melangkah lebih baik ke depan. Ada nggak apa kira-kira yang bisa kita lakukan, Ustaz, khususnya mungkin bagi masyarakat Aceh, lebih khusus lagi bagi pemerintah Aceh, untuk kemudian menjadikan ini betul-betul pelajaran bagi Aceh dan lebih khusus kepada anak-anak muda tadi. Misalnya, apakah kita perlu membuatkan kurikulum tentang sejarah yang kemudian memasukkan tsunami dengan hikmah-hikmahnya itu sebagai satu pelajaran khusus mungkin di sekolah-sekolah, sehingga menjadi sejarah yang diingat dan diambil iktibarnya, bukan untuk mengingat kesedihannya saja. Atau ada cara lain, atau ada usulan lain dari antum? Mungkin itu. Mohon maaf kalau terlalu berbelit-belit, susah mencari bahasa yang lebih gampang. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Fadil. Ya Ustaz, jadi intinya pertanyaannya bagaimana atau metode apa yang kita gunakan untuk mengingatkan generasi muda yang tidak sempat merasakan tsunami, namun mereka harus bisa juga mengambil pelajaran dari bencana tersebut. Terima kasih. Terima kasih saudara
sahabat kita Tengku Haji Fadil Rahmi LC, Kota DPD yang berhadir dan ada kesempatan untuk ikut pada kajian pembicaraan pada subuh yang berkah. Dulu Syekh Ali Jum'ah ketika kita belajar di Mesir membantah terjemahan knowledge sebagai terjemah dari ilmun. Kata beliau itu terjemah yang salah dan keliru. Knowledge bukan ilmu. Karena orang barat menganggap pengetahuan cukup pada pengetahuan saja, pengetahuan titik. Bahwa 26 Desember 2004 pernah terjadi tsunami. Knowledge, information, informasi, maklumat cukup, hanya sampai sebatas itu saja. Islam lebih daripada itu. Bagaimana pengetahuan itu merubah cara berpikir, merubah perilaku, merubah ucapan, merubah rasa, merubah perbuatan. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jangan sampai kami punya pengetahuan, tapi pengetahuan itu tidak bermanfaat apa-apa. Bahwa terjadi tsunami 26 Desember 2004. Semua berilmu tentang itu. Semua punya pengetahuan, semua punya knowledge, semua punya informasi tentang itu. Tapi apakah informasi itu berefek pada perilakunya, berefek pada perbuatannya? Nah, bagaimana cara merubah pengetahuan menjadi sesuatu yang bisa merubah perilaku orang? Apa kurikulum yang kita pakai? Metode apa yang kita pakai? Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat saya, tanpa saya programkan, mengambil pelajaran itu walaupun saya tidak mengalaminya. Maka pada tahun 2017 Desember saya datang kemari. Saya tidak diterima, terusir dari Hong Kong. Lalu kemudian saya diterima di peringatan tsunami bersama Habib Novel. Lalu kemudian 2018 saya datang lagi kemari. 2019 datang, walaupun tidak momen itu, tapi tetap di bulan Desember saya datang. 2020 saya datang lagi kemari, 4. Dan setiap saya datang kemari saya melihat sesuatu yang baru. Saya berziarah ke makam Syekh Abdul Rauf As-Sikiri yang dulu saya dengar cerita bagaimana yang lain hancur, tapi makam ini bisa. Bagaimana kesolehan orang. Sengaja Allah Ta'ala menunjukkan ke saya, hai Abdul Somad, ini loh ada orang soleh, bisa jangankan sudah meninggal pun Allah masih jaga kuburnya. Lalu kemudian saat tahun ini saya datang ke masjid Masjid Rahmatullah, diperlihatkan mata saya melihat bangunan belakang itu sengaja tidak direnovasi, tidak diperbaiki, tidak direhab untuk memperlihatkan copot dindingnya, masih nampak pecahan-pecahan semennya. Ini loh Abdul Somad. Bagaimana itu merubah ke diri saya? Apakah perlu dibuatkan pelajaran khusus untuk anak SMP, SMA? Jadi saya kira momen peringatan jangan hanya terbatas pada tabligh akbar, perlulah dibawa anak-anak generasi yang belum mengalami, tidak melihat itu, supaya dia melihat nyata. Museum-museum diperbanyak, foto-foto. Bagaimana kita banyak sahabat-sahabat kita yang di dunia perfilman ini, bagaimana film dokumenter, film pendek ditonton seolah-olah peristiwa itu nyata di depan mata, seakan-akan dia mengalaminya. Nah, ini saya kira perlu. Apakah dalam bentuk, apakah dimasukkan dalam pelajaran sekolah, ataukah dibuatkan setiap tahun ada kunjungan ke museum anak-anak sekolah? Nah, itu tentu dinas terkait, dinas pendidikan, Kementerian Agama, kalau dia dengan sekolah madrasah di Dayak, pengetahuan itu merubah perilaku. Karena kalau ini tidak kita ingatkan, ini masyarakat ini luar biasa, gelombang informasi hari ini. Satu posting tentang tsunami, tapi kemudian informasi tentang itu ditimpa dengan postingan-postingan yang lain tentang musik, tentang film, tentang infotainment, tentang artis, tentang lain, sehingga file itu tertimpa di dalam, sehingga tidak sempat dia mengambil iktibar pelajar. Hanya sekedar melihat, habis, ditutup dengan file-file yang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh Tengku Fadil Rahmi
menjadi PR kita bersama, termasuk IKAT, karena IKAT adalah cendekiawan, alim ulama, berpikir ke depan. Saya mengusulkan ada dibuat sekolah-sekolah kunjungan. Tahun ini tidak bisa mungkin karena COVID. Nah, maka tahun ke depan ada kunjungan ke museum tsunami, ke masyarakat, tokoh ulama di Aceh ingin supaya kenangan itu tetap ada. Yang diambil bukan kesedihannya, bukan keputusasaannya, tapi bagaimana tsunami merubah cara pandang tentang hidup, bagaimana tsunami merubah cara pikir orang. Saya kira perlu kita buatkan formatnya yang ke depan, tapi paling tidak momen-momen Desember itu memang adalah momen muhasabah diri. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Intinya bahwa bagaimana caranya kita harus mengubah pengetahuan ini menjadi hal yang bermanfaat untuk atau berpengaruh terhadap karakter anak bangsa kita. Ini juga banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar Ustaz. Yang pertama ini adalah CSR dan sudah disetujui akad pinjaman. Ya, CSR dan sudah disetujui dengan akad pinjaman dan bayar jasa setelah rangkaian diskusi. Pertama atau kedua ini? Kalau saya duluan boleh? Hah? Oh, ada di sini. Oh ya, boleh silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kenal rumah dirinya biar kenal. Baik, saya sederhana saja. Terima kasih yang pertama sekali atas kesempatan. Jadi ini cerita tentang tantangan dan harapan. Jadi di Aceh ini Syekh Abdul Somad pasca tsunami itu ada sebuah budaya yang memang dulu budaya ini sudah ada, budaya minum kopi ya. Tapi saya lihat pasca tsunami ini, jadi muncul tsunami kafe-kafe itu. Dan kalau sekedar minum kopi, kemudian untuk forum silaturahim dan lain-lain yang sifatnya positif, saya kira kita tidak mempersoalkan. Tapi sekarang muncul satu budaya baru, dan terutama di saat pandemi ini, ketika banyak remaja ataupun anak-anak muda ini tidak bersekolah mereka. Nah, ketika mereka tidak bersekolah, akhirnya mereka menjadikan kafe-kafe ini atau warung kopi ini sebagai sarana tempat mereka bertemu teman, di mana judulnya itu menyelesaikan PR sekolah, kira-kira begitu. Karena memang seperti yang kita ketahui, boleh. Ya, saya ingin minta komentar saja. Jadi intinya terjadi sebuah pergeseran budaya, ya, dari warung kopi yang tadi mungkin hanya sekedar minum kopi, ngobrol-ngobrol, tapi sekarang saya lihat di warung kopi itu dengan fasilitas wifi yang disediakan, sekarang ini tidak sedikit baik anak muda maupun orang tua yang merasakan tsunami atau tidak, itu disibukkan dengan berbagai macam infotainment yang ada di dan bukan hanya sekedar infotainment tapi juga perjudian. Mereka hari ini berjudi di warung kopi, mereka berjudi di kafe-kafe, main game online dan game judi sebenarnya, ya. Dan mungkin di sini kita minta kepada Syekh Abdul Somad ini bagaimana yang pertama komentarnya, kemudian yang kedua seruannya mungkin juga kepada pihak pemerintah, saya kira, karena di sini ada semacam dilematis bahwa ini persoalan ekonomi juga, tapi pada masa sama juga merusak moral bangsa terkait dengan aturan kafe. Saya kira sudah berlebihan 24 jam. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio. Al-Mizya Dr. Sahrial, senior saya di Tonto, Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi kalau tsunami 2004 itu menghantam tepian pantai Aceh, maka tsunami kafe ini menghantam seluruh kota-kota di Indonesia. Jadi kalau tsunami 2004 itu menghantam masjid,
tapi tidak sampai merobohkan masjid. Banyak masjid tetap berdiri. Maka tsunami kafe ini menghantam penghuni masjid. Masjidnya berdiri, penghuninya tumbang semua di kafe. Jadi memang tsunami kafe ini tidak hanya kerisauan dirasakan oleh Dr. Syahrial di Aceh, tapi saya juga di Pekanbaru, dan hampir setiap kota yang saya lihat memang bertumbuh. Bahkan ada sahabat kita yang bekerja di perizinan di salah satu kabupaten kota, satu hari itu sampai izin kafe-kafe baru itu bisa 3 sampai 10 satu hari, keluar kafe baru. Jadi bahkan ada satu negara yang berinvestasi kafe ini sekian triliun, investasi besar-besaran. Dan yang paling mengerikan, ternyata kopi-kopi ini juga bagi muslim bercampur lemak babi kalau tidak selektif, di samping efek yang luar biasa tadi. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Jangan lupa, kita ini bukan hutan rimba yang tidak ada singanya. Kita kan ada perizinan. Siapa yang mengeluarkan izin? Kalau di Aceh ada polisi syariah, wilayah Hizbah, maka di luar Aceh ada Satpol PP, maka bisa dikerahkan. Lalu kemudian siapa yang mengeluarkan izin? Operasionalnya jam berapa dari jam berapa? Kenapa anak usia sekolah bisa? Ini sama seperti tsunami warnet beberapa tahun yang lalu. Hanya sekarang orang lebih bertahan, karena kalau warnet dulu hanya sekedar internet, setelah itu keluar. Sekarang lengkap dengan makanannya, minumannya, internetnya, semua ada, lebih lengkap. Jadi semua bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota dewan maka berpikir mengeluarkan perda, peraturan daerah yang mengikat. Lalu kemudian perizinan, dia bertanggung jawab setiap izin yang dikeluarkan. Setiap anak yang rusak kepalanya disebabkan oleh perbuatan dosa maksiat di situ, maka dia dituntut. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat saja ditanya, apalagi perbuatan yang merusak nikmat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kamu akan disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita para ustadz, ada sesuatu dulu beberapa tahun yang lalu ketika warnet merajalela di salah satu daerah jamaah masjid. Ustadz, kami bingung anak-anak ini main di warnet. Tapi sekarang beberapa hari ini anak-anak ini berhenti. Lalu saya tanya pengurus masjid, kenapa? Bagaimana mereka berhenti? Kami buatkan karantina tahfiz 1 bulan waktu libur sekolah. Jadi anak-anak dibuatkan karantina tahfiz, dikasih metode hafalan. Kalau dia menghafal, maka dia sibuk dengan hafalannya. Nanti yang hafal dikasih hadiah. Akhirnya ketika dia sibuk dengan hafalan, waktu itu seingat saya dibebani anak-anak ini hafalan juz amma 29, 30, juz 29, juz 30. Ketika dia sibuk dengan hafalannya, dia mau store, akhirnya dia sendiri berhenti dari warnet. Nah, jadi kita ini tidak bisa one man show, satu orang, tapi bekerja sama. Para ulama dengan metode, alhamdulillah, ikat. Maka disibukkan anak muda ini dengan metode tahsin, tahfiz, pengenalan sejarah, kemudian mawaris, kemudian diiklankan, diajak. Kemudian pemerintah, para alim ulama cendekiawan menyadarkan umat ini dari bawah lewat dakwah, lewat khutbah, lewat tausiah, tapi juga diikat dari atas dengan perda, dengan aturan, dengan kanun. Kalau tidak maka habislah tanaman. Kita jaga dari bawah dengan pot, dijaga dari atas dengan plastik. Kalau tidak maka makanan tanaman kita akan mati. Akarnya akan dimakan oleh wabak, pucuknya akan dimakan oleh wereng, buahnya dimakan oleh ulat. Akhirnya tanaman ini hanya akan menjadi sampah sejarah. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Dr. Syafir. Terima kasih Ustaz Somad. Intinya bahwa pemerintah, ulama dan seluruh pihak harus bekerja sama dalam mengatasi tsunami kafe. Tsunami kafe. Satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, Bank Aceh semua sudah syariah. Apakah kita kalau kita pinjam uang di Bank Aceh sekarang masih ada unsur riba? Terima kasih. Bank yang sudah syariah menurut DSN, Dewan Syariah Nasional. Di Dewan Syariah Nasional itu pakar-pakar ekonomi syariah yang luar biasa.
ada orang Indonesia yang 20 tahun di Al-Azhar, pakar usul fikih, Profesor Dr. Anwar Ibrahim. Malaysia pun memakai kontribusi pikiran beliau. Maka kemudian itu salah satu contohnya saja yang berkecimpung di dunia ekonomi syariah ini. Jadi kalau kita tenang makan minum karena ada label halal dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka khusus untuk syariahnya DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi kita percayakan saja pada fatwa DSN. Kalau sudah DSN mengatakan ini halal, maka halal lah dia. Saya kadang unik juga melihat jamaah ini. Ketika fatwa DSN dia ragu, tapi ketika makanan dan minumannya dia tak ragu sedikit. Ketika fatwa DSN dia ragu, tapi kalau naik pesawat dia tidak pernah meragukan pilot itu sedikit. Tak pernah dia naik pesawat dia ketuk pintu pilot, dia tanya kamu ijazahnya apa, bagaimana proses minyaknya, remnya juga. Dia percaya betul dengan pilot. Tapi dengan ulama dia tak percaya. Kalau mobilnya rusak dia bawa ke bengkel mobil, AC rusak dia bawa reparasi AC, motornya rusak dia bawa ke bengkel motor. Tapi ketika agamanya rusak dia tidak percaya kepada ulama. Ada terjadi masalah ini orang. Jadi saya percaya karena tidak ada satupun bank syariah yang berani beroperasional kecuali sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Kita terima itu. Ini sekarang bank ini menuju syariah. Karena tidak bisa kun fayakun langsung jadi. Saya tanya berapa lama proses dari konvensional menuju syariah? 2 tahun. Sampai dia fix menjadi syariah. Sampai betul-betul syariah. Sekarang semua bank syariah masih meninduk kepada Bank BI, Bank Indonesia. Jadi kalau begitu ini proses menuju syariah dan kita berkontribusi di sana. Bayangkan masyarakat yang 100% muslim tapi bank syariah baru ada kabar. Saya mendapatkan kabar terakhir Indonesia secara umum bahwa bank syariahnya hanya baru 7%, berarti 93% konvensional. Tapi kemarin kita dengar nyata dari OJK mengatakan setelah terlaksananya selama 2 tahun lembaga keuangan syariah menuju syariah, maka bank-bank konvensional sudah mensyariahkan yang ada di Aceh dengan tidak terjadi pada tempat lain. Itu tinggal 25% saja lagi yang masih konvensional. Bayangkan itu tidak ada. Begitulah kalau ada political will dari atas disadarkan umat ini dari bawah. Dari bawah umat disadarkan lewat khutbah, lewat tausiah, lewat kajian, lewat kultum. Dari atas diikat dia dengan aturan. Aceh selalu menjadi model dan contoh. Maka menjadi masyarakat Aceh menjadi model. Cara berhijabnya, cara bernegaranya, cara menerapkan termasuk dalam keuangan syariah. Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas pertanyaannya, dan ini sekaligus pertanyaan terakhir menutup acara kita pada hari ini, yaitu Bud Subuh bersama Maldialfa Ikan Aceh. Terima kasih Ustaz atas partisipasinya, atas ilmunya. Jazakumullah khairan jazak. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan pemirsa yang menyaksikan dari Zoom dan YouTube. Begitu juga terima kasih kepada seluruh panitia telah menyukseskan acara ini. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz senantiasa diberikan rahmat dan juga lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sebagaimana Ustaz sampai kemari dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga Ustaz kembali ke rumah Ustaz nantinya dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan kita ada kesempatan bertemu di lain waktu. Insyaallah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad Said Ramadan Al-Huti. Siapa dia Pak? Apa dia? Sama mana nama seram dan kalau berjalan gitu